Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Inaya dalam muatan pelajaran ilmu pengetahuan. Oke, sekarang kita masuk ke tema 3 ya. Kemarin sudah PTS, tema 1, 2, dan sekarang kita akan masuk bab baru, yaitu di tema 3 dengan peduli terhadap makhluk hidup. Anak-anak, apa yang dimaksud makhluk itu? Ya, betul. Makhluk yang bernyawa. Di dunia ini ada 3 makhluk hidup yang akan kita pelajari, yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari satu dulu, yaitu tentang tumbuhan. Semua punya tumbuhan bukan di rumah? Oke, tumbuhan sangat berguna bagi manusia. Sekarang kita pelajari tentang bagian-bagian tumbuhan. Pertama, kita akan mulai dari paling bawah yang terpendam di dalam tanah, yaitu bernama akar. Yang kedua, batang, naik lagi yaitu daun, kemudian buah, dan terakhir bunga. Kita akan pelajari satu-satu dari bagian-bagian tersebut. Pertama, akar. Apa itu akar? Yes, akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Apakah ada akar yang tidak di dalam tanah? Ada, tapi kita pelajari besok. Sekarang kita pelajari akar yang ada di dalam tanah dulu ya. Fungsi akar yaitu 1. Menyerap air dan mineral. 2. Sebagai menyimpan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian ada singkong, ada ketela, ada titik-titik, masih banyak lagi. Kemudian jenis-jenis akar. Jenis akar pokok ada 2, yaitu 1. Akar serabut. Ciri-cirinya berbentuk serabut berukuran kecil-kecil. Akar serabut tidak memiliki akar utama. Ukuran akar yang satu dengan yang lain relatif sama. Merupakan golongan monokotil, yaitu berkeping 1. Tadi tidak bisa dibelah. Contohnya tumbuhan padi, pohon kelapa, dan jenis pohon rumput-rumputan. Yang kedua, akar tunggal. Cirinya 1 batang induk berukuran cukup besar. Jadi ada 1 yang berbeda ukurannya. Kemudian pada bagian akar induk tumbuh cabang-cabang dengan ukuran yang lebih kecil. Merupakan golongan dikotil atau berkeping 2. Contohnya pohon mangga, pohon jambu, pohon jeruk, dan masih banyak lagi. Kalian bisa menyebutkan nanti ya. Bagian-bagian akar kita teliti dari yang paling bawah. Paling atas. Oke. Batang akar. Batang akar itu yang paling besar ya. Ada cabang akar, kemudian rambut akar, dan ujung akar. Ujung akar adalah bagian yang paling ujung untuk menembus masuk ke dalam tanah. Di ujung akar itu dia akan dilindungi oleh yang namanya ujung akar. Supaya apa? Supaya akar tidak patah. Bagian tumbuhan yang kedua yaitu batang. Batang berada di atasnya akar. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang sendiri berfungsi sebagai tempat munculnya atau menempelnya daun, bunga, dan buah. Fungsi yang kedua yaitu mengedarkan mineral dan air yang diserap oleh akar dari dalam
tanah, serta zat makanan yang dihasilkan oleh fotosintesis tadi untuk diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Akar nanti juga diberi, batang sendiri juga meminta, daun diberi, bunga dan buah juga diberi, semua diedarkan. Jenis-jenis batang. Lalu batang yang berkambium. Batang yang berkambium adalah batang yang keras. Contohnya tanaman pohon jati, pohon mangga, pohon jeruk, dan masih banyak lagi. Kedua, batang yang tidak berkambium. Batang yang tidak berkambium itu bisa lunak, bisa berongga dalamnya, yaitu tanaman pohon pisang, bisa itu basah, dan jenis pohon rumput-rumputan. Kemudian fungsi. Nah, batang juga berfungsi untuk tumbuhan. Pertama, sebagai penyokong tumbuh-tumbuhan. Jadi batang itu menyanggah tumbuhan agar bisa berdiri. Kemudian sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, mengangkut air mineral yang diserap dari akar tadi untuk dibawa ke daun, menyebarkan makanan dari daun sampai ke semua bagian. Kelima, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Untuk beberapa jenis cadangan makanan disimpan di batang, yaitu contohnya kebun, ada pohon sagu, ada kentang, tapi batang kentang itu tertanam kebanyakan di dalam tanah. Jenis daun. Jenis daun yang akan kita pelajari ada dua, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Apa itu daun tunggal? Daun tunggal adalah daun yang jumlahnya satu helai dalam setiap tangkainya. Jadi tangkainya panjang atau tangkainya pendek, daunnya cuma satu. Seperti daun jambu, daun pepaya, daun mangga, dan masih banyak. Jenis yang kedua yaitu daun majemuk. Daun majemuk merupakan daun yang terdiri dari beberapa helai dalam tiap tangkainya. Satu tangkai terdapat kecil-kecil daunnya banyak. Oke, seperti daun putri malu, daun petai Cina, daun belimbing bulu, dan ada lagi yang lain. Nanti kamu bisa mencari di kebun tetangga. Oke, sekarang itu bagian daun kita lihat dulu. Yang tadi ada daun jenis daun pisang, ada bagian pelepahnya, ada helainya, dan ada bentuk tulang daunnya. Dari daun kita akan belajar ke jenis bentuk tulang daun. Jenis tulang daun ada 4 yang akan kita pelajari. 1, menyirip seperti ikan. 2, menjari. 3, melengkung. 4, sejajar. Ingat, kita lihat dari jenis atau bentuk tulang daunnya, ya. Jenis menyirip seperti ini. Nah, ini akan berupa sirip ikan. Contohnya daun jambu, daun mangga, daun jeruk, itu termasuk jenis tulang daun menyirip. 2, jenis tulang daun menjari. Lihat jarimu. Nah, ini menjari. Berarti tulang daunnya seperti jari. Nanti ada 5, bahkan ada 6, kadang juga ada 4. Kita lihat seperti ini. Nah, daun singkong. Coba ditempel jarimu. Nah, daun pepaya. Oke. Nah, seperti itu. Yang 3, daun dengan tulang melengkung. Dilihat tulangnya dari ujung bawah melengkung sampai ke ujung atas. Oke,
ada daun sirih, nah, daun mangkokan, yes. Yang terakhir daun sejajar. Tulang daun sejajar bergerak dari bawah lurus ke atas sampai ujung dan terdiri banyak, tidak cuma satu. Bisa kalian jumpai di daun padi, daun pandan, atau di tempat bumbu dapur mamahmu juga ada, yaitu daun serai. Nah, seperti itu. Oke, sudah paham? Semoga paham ya. Kita akan berjumpa lagi. Besok kita akan lanjutkan lagi materinya, masih di makhluk hidup tumbuhan. Kita hari ini belajar tentang apa tadi? 1 akar, 2 batang, 3 daun. Ya, dapat 3 ya. Besok akan kita lanjutkan ada bunga dan 2. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kali ini dengan Bu Inaya. Ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang, akan membahas tentang kelanjutan dari tumbuhan. Mudah-mudahan kalian semua tetap semangat, cepat paham, jangan lupa beribadah, berdoa. Semoga suasananya akan segera seperti dahulu kala dan kita akan berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.